Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Kurniawan dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan NPM 215210304. Kali ini saya akan membahas ringkasan yang telah saya buat yang berjudul Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Pemakaian huruf. Huruf kapital. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Misalnya, siapa namamu? Dia membaca buku. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang, termasuk julukan. Misalnya, Rudolf Diesel, Siti Fatimah, Bunga Desa. Huruf kapital dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung. Misalnya, adik bertanya, kapan kita pulang? Mereka berhasil mendapatkan medali emas, katanya. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata nama, agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk sebutan dan kata ganti untuk Tuhan. Misalnya, Islam, Kristen, Allah, Ya Rob, Al-Quran, hanya kepadamu kami menyembah. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, atau akademik yang diikuti nama orang, termasuk gelar akademik yang mengikuti nama orang. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, profesi, serta nama jabatan dan kepangkatan yang dipakai sebagai sapaan. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu, nama instansi, atau nama tempat. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Huruf kapital juga dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan hari besar atau hari raya. Misalnya, tahun Hijriyah, hari Kamis, hari Natal, bulan Oktober. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama peristiwa sejarah. Misalnya, Konferensi Asia Afrika, Perang Dunia Kedua, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi. Misalnya, Jakarta, Pulau Miangas, Asia Tenggara, Danau Toba. Huruf kapital juga dipakai sebagai huruf pertama semua kata, termasuk semua unsur bentuk ulang sempurna dalam nama negara, lembaga, badan, organisasi, atau dokumen, kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, dan, yang, dan untuk. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata, termasuk unsur kata ulang sempurna di dalam judul buku, karangan, artikel, dan makalah, serta nama majalah dan surat kabar, kecuali kata tugas seperti di, ke, diri, dan untuk, yang tidak terletak pada posisi awal. Huruf kapital dipakai sebagai huruf nama unsur singkatan nama gelar, pangkat, atau sapaan. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan seperti bapak, ibu, kakak, adik, dan paman, serta kata atau ungkapan lain yang dipakai dalam penyapaan atau pengacuan. Huruf miring. Huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Misalnya, huruf DH seperti pada kata ramatan. Tidak terdapat dalam ejaan bahasa Indonesia. Kata ET dalam ungkatan ora, et, labora, berarti, dan. Huruf tebal dapat dipakai untuk menegaskan bagian-bagian karangan seperti judul buku, bab, atau subbab. Penulisan kata. Partikel. Partikel lah, kah, dan tah ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. Misalnya, apakah yang tersirat dalam surat itu? Partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahulinya. Misalnya, apapun permasalahan yang muncul, dia dapat mengatasinya dengan bijaksana. Partikel yang berarti demi, tiap, atau mulai ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Seperti, mereka masuk ke dalam ruang rapat satu persatu. Harga kain itu Rp50.000 per meter. Singkatan dan akronim. Singkatan nama orang, gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat diikuti dengan tanda titik pada setiap unsur singkatan itu.
Singkatan yang terdiri atas huruf awal setiap kata nama, lembaga pemerintah dan ketatanegaraan, lembaga pendidikan, badan atau organisasi, serta nama dokumentasi resmi ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Singkatan dan terdiri atas huruf awal setiap kata yang bukan nama diri tulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Singkatan yang terdiri atas 3 huruf atau lebih diikuti dengan tanda titik. Singkatan yang terdiri atas 2 huruf yang lazim dipakai dalam surat menyurat masing-masing diikuti oleh tanda titik. Misalnya, AN, DA atas nama dengan alamat. Lambang kimia, singkatan satuan ukuran, takaran, timbangan, dan mata uang tidak diikuti tanda titik. Misalnya, CU, CM, kuprum, sentimeter, kilovolt ampere, kilogram. Akronim nama dari terdiri atas huruf awal setiap kata ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Akronim nama dari yang berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf dan suku kata dari deret kata ditulis dengan huruf awal kapital. Akronim bukan nama diri yang berupa gabungan huruf awal dan suku kata atau gabungan suku kata tulis dengan huruf kecil. Angka dan bilangan. Bilangan dalam teks yang dapat dinyatakan dengan suatu atau 2 kata ditulis dengan huruf, kecuali jika dipakai secara berurutan seperti dalam perincian. Bilangan pada awal kalimat ditulis dengan huruf. Apabila bilangan pada awal kalimat tidak dapat dinyatakan dengan 1 atau 2 kata, susunan kalimatnya diubah. Seperti, panitia mengundang 250 orang peserta. Angka yang menunjukkan bilangan besar dapat ditulis sebagian dengan huruf supaya lebih mudah dibaca. Angka dipakai untuk menyatakan A. Ukuran panjang, berat, luas, isi, dan waktu serta B. Nilai uang. Angka dipakai untuk menomori alamat seperti jalan, rumah, apartemen, atau kamar. Angka dipakai untuk menomori bagian karangan atau ayat kitab suci. Penulisan bilangan dengan huruf dilakukan sebagai berikut. Bilangan utuh, misalnya 12. Bilangan pecahan, misalnya setengah atau seperdua. Penulisan bilangan tingkat dapat dilakukan dengan cara berikut. Misalnya, abad 20, Perang Dunia Kedua. Penulisan angka yang dapat akhiran an dilakukan dengan cara berikut. 5 lembar uang seribuan, tahun 1950-an. Penulisan bilangan dengan angka dan huruf sekaligus dilakukan dalam peraturan perundang-undangan, akta, dan kuitansi. Penulisan bilangan yang dilambangkan dengan angka dan diikuti huruf dilakukan seperti berikut. Bukti pembelian barang seharga 5 juta rupiah ke atas harus dilampirkan pada laporan pertanggungjawaban. Bilangan yang digunakan sebagai unsur nama geografi ditulis dengan huruf. Misalnya, Raja Ampat, Simpang 5, 3 Raksa. Kata ganti ku, kau, ku, mu, dan nya. Kata ganti ku dan kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya, sedangkan ku, mu, dan nya ditulis serangkai dengan kata mendahulunya. Misalnya, rumah itu telah kujual. Majalah ini boleh kau baca. Bukuku, bukumu, dan bukunya tersimpan di perpustakaan. Rumahnya sedang diperbaiki. Kata sandang, si, dan sang. Kata si dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya, surat itu dikembalikan kepada si pengirim. Toko itu memberikan hadiah kepada si pembeli. Ibu itu menghadiahi sang suami kemeja batik. Sang adik mematuhi nasihat sang kakak. Harimau itu marah sekali pada sang kancil. Dalam cerita itu, si buta berhasil menolong kekasihnya. Catatan, huruf awal sang ditulis dengan huruf kapital jika sang merupakan unsur nama Tuhan. Misalnya, kita harus berserah diri kepada Sang Pencipta. Pura dibangun oleh umat Hindu untuk memuja Sang Yang Widiwasa. Pemakaian tanda baca. Tanda pisah. Tanda pisah dapat dipakai untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang diberi penjelasan di luar
bangun kalimat. Misalnya, kemerdekaan bangsa itu saya yakin akan tercapai, diperjuangkan oleh bangsa itu sendiri. Keberhasilan itu kita sependapat dapat dicapai jika kita mau berusaha keras. Tanda pisah dapat. Dipakai juga untuk menegaskan adanya keterangan aposisi atau keterangan yang lain. Misalnya, Soekarno-Hatta, proklamator kemerdekaan Republik Indonesia, diabadikan menjadi nama Bandar Udara Internasional. Rangkaian temuan ini, evolusi, teori kenisbian, dan pembelahan atom telah mengubah konsepsi kita tentang alam semesta. Gerakan pengutamaan bahasa Indonesia Amanat Sumpah Pemuda harus digelorakan. Tanda pisah dipakai di antara dua bilangan, tanggal atau tempat yang berarti sampai dengan atau sampai ke. Tanda tanya. Tanda tanya diletakkan di akhir kalimat. Misalnya, kapan Hari Pendidikan Nasional diperingati? Siapa pencipta lagu Indonesia Raya? Tanda tanya dipakai di dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang disangsikan atau kurang dapat dibuktikan kebenarannya. Misalnya, Monumen Nasional mulai dibangun pada tahun 1961. Di Indonesia terdapat 740. Tanda seru. Tanda seru dipakai untuk mengakhiri ungkapan atau pertanyaan yang berupa seruan atau perintah yang dapat menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, atau emosi yang kuat. Tanda elipsis. Tanda elipsis dipakai untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau kutipan ada bagian yang dihilangkan. Tanda elipsis dipakai untuk menulis ujaran yang tidak sesuai dalam dialog. Tanda petik. Tanda petik dipakai untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah, ataupun bahan tulis kain. Tanda petik dipakai untuk mengapit judul sajak, lagu, film, sinetron, artikel, naskah, atau bab buku yang dipakai dalam kalimat. Tanda petik dipakai untuk mengapit istilah ilmiah yang kurang dikenal atau kata yang mempunyai khusus. Misalnya, tetikus, komputer ini sudah tidak berfungsi, dilarang memberikan amplop kepada petugas. Sekian membahas dari ringkasan saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.